Jordi Cruyff menyoroti antusiasme tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola sebagai modal besar bagi perkembangan olahraga ini di masa depan. Menurutnya, semangat dan kecintaan terhadap sepak bola bisa menjadi pendorong utama dalam meningkatkan prestasi, tetapi harus dibarengi dengan strategi yang tepat. Bersama Patrick Kluivert, ia bertekad membantu mengoptimalkan sepak bola Indonesia agar semakin kompetitif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini tidak instan dan memerlukan waktu serta usaha bersama. Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian Cruyff adalah kualitas liga domestik yang masih perlu ditingkatkan. Liga yang lebih kompetitif akan menghasilkan pemain yang lebih siap bersaing di level internasional. Saat ini, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari sistem pembinaan yang belum rata hingga manajemen klub yang perlu lebih profesional. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam infrastruktur, regulasi, serta pengelolaan kompetisi agar bisa menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi perkembangan pemain. Selain itu, Jordi juga melihat potensi besar dalam diri para pemain lokal. Ia menilai bahwa Indonesia memiliki banyak talenta berbakat, tetapi belum semua mendapatkan pembinaan yang optimal. Jika sistem pengembangan pemain muda diperbaiki, Indonesia bisa memiliki generasi emas yang mampu bersaing di level lebih tinggi. Program pembinaan usia dini yang lebih sistematis, kompetisi yang konsisten, serta dukungan dari berbagai pihak akan menjadi kunci untuk menciptakan tim nasional yang lebih tangguh di masa depan. Optimisme Jordi Cruyff terhadap sepak bola Indonesia semakin kuat setelah melihat berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Namun, ia juga menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar strategi pengembangan bisa lebih efektif. Setelah kedatangan Patrick Kluivert di Jakarta, perlahan jajaran asisten pelatih timnas Indonesia mulai bertambah. Kali ini, giliran Alex Pastor dan Denny Lanzat yang dikonfirmasi sedang dalam perjalanan menuju ibu kota. Kabar ini langsung disampaikan melalui akun Instagram Denny Lanzat, yang juga mengungkapkan bahwa mereka tidak datang sendirian. Selain dua nama tersebut, ada sosok baru yang bergabung dalam tim kepelatihan, yaitu Quentin Djapova, yang akan berperan penting dalam aspek kebugaran pemain. Quentin Djapova, mantan pemain timnas Curaçao, ditunjuk sebagai pelatih fisik timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan membawa standar baru dalam persiapan fisik skuad Garuda. Tantangan pertamanya tidaklah mudah, karena Indonesia harus menghadapi Australia, tim dengan fisik kuat dan gaya bermain agresif. Menghadapi Soceros, daya tahan dan kekuatan fisik para pemain harus benar-benar dalam kondisi prima agar mampu mengimbangi permainan lawan. Oleh karena itu, Djapova akan langsung bekerja keras untuk meningkatkan level kebugaran pemain dalam waktu yang relatif singkat. Persiapan semakin menantang karena banyak pemain timnas Indonesia saat ini bermain di luar negeri. Mereka harus melakukan perjalanan panjang menuju Sydney, yang tentu bisa berdampak pada kondisi fisik. Selain itu, ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu beberapa pemain sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Tim pelatih harus menemukan strategi terbaik agar para pemain tetap dalam kondisi optimal tanpa mengganggu aspek spiritual mereka. Ini menjadi ujian tersendiri bagi staf kepelatihan dalam menjaga keseimbangan antara kebugaran dan kesiapan mental pemain. Dengan bergabungnya Alex Pastor, Denny Lanzat, dan Quentin Djapova, tim kepelatihan timnas Indonesia kini semakin solid. Kombinasi pengalaman mereka diharapkan bisa membantu skuad Garuda menghadapi tantangan berat melawan Australia. Pelatih Persis Solo Ong Kim Sue berharap pemanggilan Ramadan Sananta ke timnas Indonesia bisa menjadi motivasi bagi para pemain lokal. Menurutnya, kesempatan Sananta untuk bergabung dengan skuad Garuda adalah bukti bahwa kerja keras dan performa konsisten di kompetisi domestik dapat membuahkan hasil. Sebagai pelatih berpengalaman, Ong memahami bahwa menit bermain sangat berpengaruh pada perkembangan seorang pemain, terutama bagi mereka yang ingin bersaing di level lebih tinggi. Mantan pelatih timnas Malaysia ini juga menyadari bahwa tim kepelatihan timnas Indonesia tidak memiliki banyak waktu dalam menentukan skuad yang dipanggil. Oleh karena itu, keputusan Patrick Kluivert untuk memasukkan Sananta tentu sudah melalui pertimbangan matang. Sananta dinilai menunjukkan performa yang menjanjikan di Liga 1, menjadikannya salah satu pemain lokal yang layak mendapatkan kesempatan di level internasional. Dengan adanya seleksi berbasis performa, pemain lokal lain pun bisa menjadikan hal ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas mereka. Saat ini, timnas Indonesia dihuni oleh banyak pemain yang berkarir di luar negeri dan memiliki pengalaman bertanding di liga-liga dengan level kompetitif yang lebih tinggi.
Namun, kehadiran Sananta dalam skuad Garuda membuktikan bahwa pemain lokal juga bisa bersaing jika diberikan kesempatan. Jika terus menunjukkan kualitasnya, bukan tidak mungkin akan semakin banyak pemain dari liga domestik yang mendapat panggilan untuk membela tim nasional. Hal ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia, terutama dalam membangun regenerasi pemain berkualitas. Ong Kim Sue menegaskan bahwa menit bermain di liga domestik sangat penting bagi perkembangan pemain lokal. Jika ingin bersaing di level internasional, mereka harus bisa menunjukkan kualitas dan konsistensi di setiap pertandingan. Penasihat teknik PSSI Jordi Cruyff mengungkapkan rencananya untuk menerapkan metode sepak bola ala Barcelona dalam pengembangan timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa terdapat perbedaan signifikan antara sepak bola Asia dan Eropa, terutama dalam filosofi permainan serta sistem pembinaan pemain. Menurutnya, salah satu faktor utama dalam membangun tim nasional yang kuat adalah menanamkan fondasi yang kokoh sejak usia dini. Jika Indonesia ingin bersaing di level internasional, maka pembinaan pemain muda harus dilakukan secara lebih sistematis dan terarah, seperti yang telah diterapkan di akademi-akademi sepak bola elit dunia. Cruyff menyoroti bahwa banyak negara di Asia, termasuk Indonesia, masih perlu meningkatkan sistem pembinaan pemain mudanya agar lebih kompetitif. Di Eropa, para pemain muda sudah dibekali dengan filosofi dan gaya bermain tertentu sejak dini, sehingga saat masuk ke level senior mereka tidak hanya memiliki skill individu yang baik, tetapi juga pemahaman taktik yang matang. Salah satu contoh terbaik dari sistem ini adalah Akademi La Masia milik Barcelona, yang telah melahirkan banyak bintang dunia. Cruyff ingin menerapkan pendekatan serupa di Indonesia, agar pemain-pemain muda bisa berkembang dengan lebih terarah dan memiliki gaya bermain yang jelas. Metode ini juga akan diterapkan di timnas Indonesia yang saat ini dilatih oleh Patrick Kluivert, sahabat sekaligus rekan sesama legenda Barcelona. Cruyff yakin bahwa jika para pemain mendapatkan pembinaan yang tepat sejak usia muda, mereka akan lebih siap menghadapi persaingan di level senior. Selain fokus pada aspek teknis, ia juga ingin menanamkan pola pikir serta kedisiplinan yang diterapkan di klub-klub besar Eropa. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain pada 25 Maret 2025 akan berlangsung dengan aman dan lancar. Sebagai bentuk keseriusan dalam menjaga kelancaran laga ini, Erick bertemu langsung dengan Duta Besar Kerajaan Bahrain, Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajri. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas berbagai aspek teknis dan non-teknis, termasuk keamanan, kenyamanan tim tamu, serta kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah yang profesional. Erick ingin memastikan bahwa seluruh pemain dan ofisial Bahrain mendapatkan pengalaman terbaik selama berada di tanah air. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir membagikan momen pertemuannya dengan Duta Besar Bahrain. Dalam unggahannya, ia menekankan bahwa diskusi mereka tidak hanya berfokus pada jalannya pertandingan, tetapi juga mencakup aspek keamanan, logistik, dan kenyamanan bagi tim tamu. PSSI ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan pertandingan internasional dengan standar tinggi, sekaligus meningkatkan reputasi sepak bola nasional di mata dunia. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya PSSI dalam menarik lebih banyak pertandingan dan turnamen internasional ke Indonesia. Sebagai negara dengan basis penggemar sepak bola yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap laga yang digelar berlangsung dengan baik. Erick Thohir menegaskan bahwa berbagai pihak, termasuk kepolisian, panitia penyelenggara, dan tim keamanan stadion, telah berkoordinasi untuk menjaga ketertiban selama pertandingan. Ia juga menyoroti pentingnya sikap fair play, baik di dalam maupun di luar lapangan, agar pertandingan nanti tidak hanya berlangsung menarik, tetapi juga mencerminkan semangat sportivitas yang tinggi. Pratama Arhan kini menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di posisi bek kiri timnas Indonesia. Dengan bergabungnya Dean James dalam skuad Garuda, Arhan harus bersaing dengan 4 pemain lain yang memiliki kualitas mumpuni. Dalam pemanggilan perdana Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia, 5 pemain dipanggil untuk posisi bek kiri, menunjukkan bahwa persaingan di sektor ini semakin kompetitif. Masuknya nama-nama seperti Kelvin Verdong yang tampil reguler di klub Eropa membuat peluang Arhan semakin menipis.
Selain itu, Shane Patinama juga masih menjadi opsi utama di posisi ini, sementara Dean James datang dengan profil menarik yang bisa memberikan tambahan kekuatan di lini belakang. Dengan kondisi ini, Arhan harus bekerja lebih keras jika ingin tetap mendapatkan menit bermain dan membuktikan dirinya di bawah asuhan Kluivert. Salah satu opsi bagi Arhan agar tetap bisa bersaing adalah dengan meningkatkan kemampuannya atau mencoba beradaptasi di posisi lain. Banyak pemain di level internasional yang mengubah posisi bermain mereka agar tetap mendapatkan tempat di tim utama. Jika Arhan mampu menunjukkan fleksibilitas dan memperkaya aspek permainannya, bukan tidak mungkin ia masih bisa berkontribusi bagi timnas, meskipun bukan sebagai bek kiri utama. Situasi ini juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia kini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik, khususnya di lini pertahanan. Jika dulu posisi bek kiri sering menjadi titik lemah, kini ada banyak opsi berkualitas yang bisa diandalkan. Dengan kompetisi yang semakin ketat, tantangan terbesar bagi Arhan adalah membuktikan bahwa dirinya masih layak bersaing di level tertinggi.